Oke, makin sedikit ya pesertanya. Kita absen dulu ya. Ada yang di sini yang baru yang mulai ikutan? Ada yang baru pertama kali? Atau sudah pernah semua? Baru-baru Iqbal baru ya. Oke, Saya juga baru Om. kita coba kembali ya ke materi dasar. Yang bisa nyalain kameranya silakan dinyalakan ya. Yang baru bergabung episode sebelumnya ada di YouTube ya, bisa dipelajari bebas, jadi tidak perlu takut, yang manapun bisa dipelajari mandiri ya. Tinggal dengarkan aja instruksi di kelasnya ya, yang mana target untuk pemula, yang mana target untuk level lanjut ya, karena memang materinya acak ya. Tidak mungkin juga selalu materi dari nol. Kalau ada yang tidak pahami langsung ditanyakan saja. Materinya rata-rata mengarah ke level dasar ya. Jadi yang sudah lama belajarnya nanti sesuaikan aja. Kalau ada materi yang pernah dipelajari mau direview bisa dilatih ya nanti di sesi latihan bebas. Oke, kita lanjut ke episode 19 ya. Hmm, Oke, saya infokan lagi ya kelas berbayar kami periode Maret. Kalau ada yang mau ikutan masih bisa nyusul ya untuk kelas WhatsApp dan reguler pembelajaran di grup dimulai Senin atau Selasa besok ya. Terakhir sampai Lebaran. Kalau setelah Lebaran dibukanya untuk kelas April lagi ya. Kalau untuk yang kelas intensif percakapan ataupun ya pokoknya yang kelas intensif ya, itu rata-rata setelah Lebaran. Masih bisa dipilih jadwalnya di pendaftaran ya kalau ada yang mau pilih jadwal yang diminati. Oke, kali ini kita ke word shots dulu. Ada berufe, apa itu beruf? Pekerja. Beruf, profesi ya, pekerjaan, profesi. Oke, yang pertama yang perlu dihafal ya ini ya, profesi-profesi. Ini pun ada banyak ya, kita coba lihat yang ada di sini ada apa saja. Oke, langsung aja ya, yang di atas yang sudah pernah belajar sambil di-review. Yang pertama di sini Sumbayspil ya, ada dealera, apa artinya dealera? Guru. Guru. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Ya, jadi yang baru belajar ya. Di bahasa Jerman profesi harusnya dibedakan ya, laki-laki dan perempuan. Kalau yang perempuan apa? Guru perempuan. Lererin. Lerin. Ya. Biasanya tinggal tambahin ya. Ya. Nah, nih. Yang laki-laki kadang yang tidak beraturan, tapi kalau perempuan biasanya in ya. Nomor sesuai apa kira-kira yang sudah belajar? Hausfrau. Hausfrau ya. Apa itu Hausfrau? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Lawannya kalau bapak rumah tangga, Hausherr. lawannya Frau. Hausmann. Ya, Hausmann ya. Ya ini tapi agak jarang Hausherr. ya yang seperti ini ya. Ada beberapa yang Frau dengan man, tapi biasanya in ya. Itu ya ini kalau ada bapak rumah tangga dia houseman atau yang ngurus rumah. Numedrai dia potong rambut atau salon apa? F free Frisur. Fri- Frisur. dibacanya Risoi. OI ya. Frisur. A I U E Frisur. O kalau sendirian dibacanya seperti bahasa Indonesia, tapi kalau double biasanya ada yang berubah ya. OI. Kecuali Ah, yang AU tadi AU tetap AU ya, tidak berubah. Tapi kalau EU OI. jadi Dia frizoir fris. laki-laki, kalau perempuan Frisur. ya normal aja. Frizoirin. Gitu ya. Kemudian Numavia, Hmm. apa nih? Penjual ya. Dea, penjual dari kata menjual.
Cover ya. Ya. Nah, ini juga berubah nih. A umlaut ditambah U jadi OI ya. Verkäufer. Oh, Penjual laki-laki, penjual perempuan, Verkoi. Verkäuferin. Ini juga normal ya. Ini yang dipelajari di level dasar biasanya kata kerjanya ya dari kata kerja verkaufen. Verkaufen menjual, penjualnya tambah jadi ER ya sama seperti bahasa Inggris ada sell, seller. Cuman ini dia ada berubah sedikit ya huruf A-nya. Verkaufen menjual, Verkäufer penjual. Nomor 5, dia Polizei. main. Polizei. Bukan polizei di sini. Polis. Hah? Ya, politsist di atas ya. Apa bedanya dengan polizei? Oh, polis. Polisi. Polizei lembaganya ya, kepolisian. Tapi kalau orangnya profesinya polisist. Kalau laki-laki, kalau perempuan polisist. Itu ya. Artikelnya jangan lupa ya kalau maskulin ini yang baru belajar ya. Ini semuanya kata benda ya. Jadi orang-orang ini termasuk kata benda. Penulisannya diawali huruf besar selalu dan ditemani oleh penanda artikelnya atau penanda gender ya. Ada D untuk laki-laki, ada D untuk feminim, ada das untuk netral ya. Biasanya random ya, biasanya tidak beraturan bukan berdasarkan jenis kelamin asli ya. Contohnya meja, meja apa meja artikelnya? Meja, Der meja. ya. Ya, dia tish. Kalau Ya. lampu, Di lam. tuh. Anak kecil, Daskin. daskin. Nah, ini biasanya serandom ini ya. Meja, lampu harusnya kan benda mati netral, cuma ternyata meja dianggap maskulin, there. Lampu dianggap feminim, di orang harusnya laki-laki atau perempuan ternyata malah netral. Jadi biasanya serandom itu ya. Tapi kebetulan untuk orang atau profesi di sini ya tinggal disesuaikan ya. Kalau laki-laki dia, kalau profesi perempuan di. Nummer 6, Der Kellner. dia Kellner. Apa itu dia Kellner? Pelayan. Pelayan laki-laki. Kalau pelayan perempuan Kellner. normal ya, di Kellnerin. Nummer 7, Der Baker. 9. Dikosin. Ya Oh, di Pakai Cushion. cushion. Oh iya. Koki atau yang memasak yang merebus ini ya. Koki perempuan. Kalau koki laki-laki, Di koser gitu. Oh, Kok. kok. Ini juga agak berubah sedikit ya. Yang Oh. laki-laki tidak ada umlaut, yang perempuan ada umlautnya. Ini dari kata kerja kochen, memasak atau merebus. Orangnya dia koch ada di Cushion. Nummer 8, dokter. Di Di Ärztin. Di Erstin, dokter perempuan. Kalau dokter laki-laki, der Arzt. di Arzt ini juga sama seperti koch tadi ya. Laki-laki tidak ada umlaut, tidak ada titik dua itu yang namanya huruf umlaut. Kalau yang perempuan ada. Kemudian yang terakhir, Der dia Ya, Becker. Baker. itu ya. Kalau yang perempuan, di Beckerin. bakerin. Bakerin. Normal ya. Jadi kalau yang koch tadi dari kata kochen memasak, kalau yang baker ini dari kata baken ya, memanggang kue atau roti di oven. Hmm, itu ya. Ada yang mau tanyakan di sini? Profesi-profesinya sudah jelas? Sudah jelas ya. Jadi yang baru belajar di sini kata benda, cuma di sini kebetulan kata bendanya profesi ya. Untuk yang baru belajar dan juga yang sudah lama belajar tapi masih bingung nyusun kalimat, jadi yang dilatih ya jangan sembarang kosakata ya. Di sini ada profesi,
Yang paling perlu dipelajari terutama verben ya, kata kerja yang terkait dengan benda ini apa saja ya. Zum Beispiel ini sudah pernah dibahas ya, misalnya Friseure, apa kegiatan yang berhubungan dengan Friseure, memotong rambut, masih ingat memotong rambut? Motong rambut. Apa? Memotong? Motong rambut. Apa memotong? Schneiden. Schneiden. Rambut Hare. di Jadi terutama Hare. kata kerja ya. Hare. Kalau sudah dapat kata kerja ya kalian bisa buat kalimat ya. Der Friseur Di. schneidet meine Haare. Ya, tukang cukur itu memotong rambutku. Di Hausfrau ini apa yang dia lakukan? Mencuci. Mencuci apa? Puasa. Mencuci. Biasanya mencuci waschen. Kalau mencuci alat makan, ada yang ikuti episode-episode sebelumnya. Episode apa tuh kemarin tempat tinggal ya, perabot. Spulen. Makanya ada alat namanya Spülmaschine, mesin cuci piring ya. Karena kalau yang waschen, wash machine, mesin cuci pakaian. Ini beda ya. Alat makan ada yang diketahui? Piring apa piring? Atau gelas atau cangkir? Apa? Kata benda alat makan yang diketahui, yang sudah belajar? Gelas, cangkir, Teller. piring? Teller ya, piring ya. Dia teller. Kata benda ada banyak ya jumlahnya. Ini kalau di latihan sih yang teringat dulu. Yang paling penting kata kerja ya 10 ini wajib ya. Kalau mau bilang mencuci piring ya harus tahu 10. Itu ya kira-kira ya. Contohnya apalagi di sini misalnya dekoh. Tadi kata kerjanya apa kalau memasak? Kuchen. Kochen. Selain merebus ini kochen ini memasaknya merebus ya. Kalau menggoreng ada yang ingat menggoreng? Beratus. Braten. 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 Kalau membakar atau manggang, panggang terbuka, grillen. Grillen. Itu ya sama itu Membakar gitu. sama bahkan tadi ini satu paket kata kerja di dapur ya. Ya tuh jadi kalau mau dialog tentang indekusia di dapur ya harus tahu kata kerja ini ya. Memasak, menggoreng. Kemudian apa lagi ya? Misalnya dokter apa kegiatan yang dilakukan dokter? Memeriksa, menuliskan resep, memberi obat. Resep. Nehmen resep. Medikamente geben. Ya, atau schreiben ya, atau bisa geben bisa memberi obat ya. Itu ini geben ini ya, ini di semua tema pasti akan bisa juga ya. Penjual itu memberikan barangnya ya, geben memberi. Ya, polisi itu memberi surat tilang, pelayan itu memberikan makanan minuman. Ini bisa di berbagai tema. Kalau yang spesifik dokter ya harus dipelajari juga ya. Ada Untersuchen, apa itu Untersuchen? Pemeriksa. Periksa. Memeriksa ya. Jadi dari masing-masing kata benda atau profesi harus tahu ya kata kerja yang spesifik. Itu ya kira-kira ya. Jadi yang lebih penting itu nanti supaya bisa buat kalimat. Kalau cuma hafal profesi, the arts, tidak tahu penyusunan kalimatnya apa, percuma juga ya. Jadi dilatih langsung. The arts atau the Ärztin, dokter itu memberi obat. Gimana dokter itu memberi obat? The art. Atau yang beraturan dulu ya. Di sini ada Kochen ya. Kochen apa tadi Kochen? Masak. Memasak ya. Jadi yang baru belajar verben atau kata kerja di bahasa Jerman di sini berakhiran en ya, atau berakhiran n untuk kata dasarnya. Tapi kalau di kalimat dia akan berubah tergantung subjeknya. Kalau saya masak, ich
Koh. Endungnya Koh. jadi ya. Koh. Kamu memasak? Do, You kohat. kost. Kots. Dia memasak? Kot. Kocht. Kot. Kocht ya. Kami memasak? Kohen. 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 Ya, ini kami memasak, mereka memasak, Anda memasak sama ya, tidak berubah. Kalian memasak? Iya. Koh. Kocht. Oh, Ya. Jadi kata kerja di bahasa Jerman harus diperhatikan endungnya ya akhirannya. Ini hampir selalu ada ya di setiap episode kelas Halo Deutsch selalu dibahas. Ya, karena ini materi wajib. Selalu dibahas juga di kelas kalau kata kerja harus paling banyak hafalannya. Kenapa harus paling banyak hafalannya? Karena kenapa? Kata kerja harus paling banyak. Kenapa? Ada yang ingat alasannya? Tidak ada polanya, Bang. Nine. Yang lain yang sudah pernah ikut? Kenapa kata kerja harus paling banyak hafalannya? Kenapa bukan Karena kata paling banyak benda? digunakan. Ya, bukan sekedar paling banyak digunakan, digunakan di semua kalimat. Contohnya ini ya. Koh bitte, apa ini artinya? Koh bitte? Koh bitte? Spul bitte? Tolong masakin. Ya, tolong masak Tolong. atau silakan masak ya. Bahkan kalau tidak ada bitte pun ini seminimal-minimalnya kalimat asalkan ada verbnya ini sudah lengkap ya. Sudah bisa jadi kalimat lengkap meskipun tanpa kata benda. Kalau mau tambah kata benda ya bisa juga. Koh bitte die Suppe? Tapi kalau tidak pun ini sudah selalu dibutuhkan ya. Seminimal-minimalnya kalimat yang lengkap harus ada verbennya, kata kerja. Itu jadi kata benda ada banyak, dipilih-pilih dulu aja yang sering digunakan ya atau yang ada di sekitar. Tapi kalau kata kerja sebanyak-banyaknya pasti akan digunakan di tema apapun. Contohnya tadi Geben ya. Ini mau di tema apapun bisa aja. Schneiden juga bisa memotong, memotong sayuran, memotong buah, gitu ya. Itu kata kerja, cuman masalahnya kata kerja ini harus diperhatikan tadi ya, cara penggunaannya ya. Ini untuk yang baru belajar ini benar-benar dipelajari dari awal ya. Jadi pertemuan pertama langsung belajar ini karena ya tadi tuh sampai seterusnya buat kalimat apapun akan berubah-berubah seperti itu ya. Itu jadi nanti yang lain juga sama ya. Misalnya kita coba latihan saya memotong rambut itu. Ih, Schneider. di Di air. ada di Haare. Air. Tukang cukur itu memotong rambut. Der Friseur. Zoe. Schneider. Karena ini laki-laki, Air. jadi ikut aturan dia laki-laki ya. Jadi T. Schneider. Di Schneider. Haare. Lihat. Itu ya. Koki laki-laki itu atau coba yang biasa dulu. Saya memanggang daging Ich grille. Ik Grille. fly. Das Ik Fleisch. grill Kalau the fly. ya kalau mau belajar, Grille das Fleisch. kalau mau hafal der didasnya dibiasakan selalu dengan der didas. Kalau koki itu memanggang daging, Keep. der koch, Oh. Oh. Grill. grilled, Grill. dia Grill. laki-laki, das Fleisch. Nah, itu ya. Jadi ini Flash. setelah kalian belajar kosakata langsung dilatih ke kalimat supaya lebih bagus ya. Kalau cuma hafal kosakata ya tidak akan berguna di dialog. Itu cuma ini masih baru pernyataan biasa ya. Kalimat pernyataan. Kalau mau lebih bagus lagi dari sini bisa langsung diubah. Hmm, apakah koki itu memanggang daging? Ada yang masih ingat apakah?
Apakah? Kalimatannya apakah? Apa? Apakah? Yang lain ada yang tahu? Apakah? Was. Nah, ini tidak diterjemahkan. Was apa ya? Will the Caranya, cock ya, splash? caranya kata kerja pindah ke depan, sisa Will kalimatnya the diulang. Ya, ini episode 5 ya, dialog ya, materi penting kalau mau bisa dialog, pelajari lagi kalimatannya di episode 5. Itu ya. Jadi tidak perlu gramatik macam-macam ya, dipelajari sesederhana ini. Kosakata yang kalian pelajari, latih ke kalimat sederhana. Kalau yang benar-benar baru belajar, kalau yang sudah agak lama belajar, dilatih ke kalimat tanya. Ini masih kalimat tanya sederhana ya. Coba satu lagi. Apakah tukang cukur itu memotong rambut? Verben ke depan. Kata kerja ke depan. Neither the freezer, the hour, Ya, itu ya. Apakah tidak diterjemahkan ya? Yang baru belajar tadi kalau sudah bisa buat kalimat sederhana, tinggal pindah kata kerjanya ke posisi depan. Kemudian nadanya jadi nada bertanya ya. Ini kalimat tanya apakah ya, kalimat tanya konfirmasi. Jawabannya hanya kalau betul apa, kalau betul apa, kalau betul. Iya, kalau yeah, salah no. nine, Itu ya nen frage. Atau kalau di bahasa Indonesia ingat aja nih kalimat tanya apakah. Kalau tadi temennya bilang was itu apa, itu nanti ini kalimat tanya penjelasan ya, apa ya. Apa yang kamu masak, nah itu baru nanti ada jawabannya ya. Apa yang tukang cukur itu potong. Itu sampai di sini ada yang mau ditanyakan cara belajarnya untuk kosakata. Sudah jelas? Keine Frage? Keine Frage ya. Jadi episode-episode sebelumnya bebas ya mau pelajari yang mana, materinya acak. Cuman kalau mau fokus ke dialog, episode 5 wajib ya. Kalau yang baru belajar, kalau yang bener-bener dasar itu di episode 1 sih, tapi cuma perkenalan aja ya. Salam, sapaan, perkenalan. Itu episode 5 pelajari lagi kalau mau bisa dialog. Ini tadi kita sudah jawab, kita sudah pelajari ya. Jadi di profesi laki-laki dan perempuan dibedakan ya. Kalau yang laki-laki biasanya tidak tentu, tapi yang perempuan biasanya in. Itu. Kecuali beberapa kasus tadi ya, yang frau-frau, man, itu. Kalau yang di level lanjut ada juga nih ya, yang tidak berubah. Ada yang tahu ini artinya yang sudah belajar? De Angestalte, Pegawai swasta itu, ya atau atau enggak? pegawai ya. Jadi kalau untuk ini sebenarnya dari kata kerja ya, atau dari kata kerja, dari kata sifat. Jadi kalau profesi atau orang yang berasal dari kata sifat, zum Beispiel, ya ini ada contoh lain ya. Der Reiche, ada yang tahu Der Reiche? Dari kata sifat Reich, apa itu Reich? nasi, Eh, Rich, Seperkaya kalau seseorang seperti. kaya. Nah ini. Jadi kalau orang yang dibuat dari kata sifat, ini materi lanjut ya. Di level lanjut ada kata sifat, kita bisa ubah jadi orang. Nah ini. Kalau yang seperti ini tinggal bentuknya sama, cuman tinggal diganti artikelnya. Der Reiche berarti orang kaya laki-laki. Die Reiche berarti si kaya perempuan ya. Nanti kalau di rumah sakit ada juga dia Kranke, apa itu dia Kranke? sakit, orang sakit. Ya orangnya ya. Laki-laki. Iya. Kalau dia Kranke laki-laki, di pasien, Kranke orang sakit perempuan itu nih di level agak lanjut ya. Itu kita coba lanjut. Hmm, ini yang baru belajar bisa dipelajari ya. Kosakata-kosakatanya bisa dikenali dulu. Kita coba review.
Di atas ada biro. Apa itu biro? Kantor. Kantor ya. Biro atau kantor. Urlaub, Liburan. liburan. Hitungan. Ya, liburan. Kalau Ferien, Ferien Weekend. apa? Ferien apa Nah, Ferien? Ini saya tanya yang lain lagi. Everyone. Apa ya? Ferien, waktu bebas. waktu bebas Fry. Ferien sama dengan urlaub. Yang sudah sering nemu urlaub pasti sering Free. nemu Ferien Free. juga ya. Oh, kayak Free. Free. apa ya Free istilahnya? dulu. Perainan itu. Free. Liburan. Kalau yang liburan itu Fry ya. Ini beda lagi ya. Kalau libur itu Liburan. Fry, bebas. Ini Nah, sama kayak urlaub aja. Cuman yang Liburan. perlu ini sama dengan urlaub cuma sebenarnya beda ya. Kalau Ferien libur sekolah, libur kuliah. Cuman kalau di ujian biasanya dianggap sama ya. Misalnya di soalnya apakah dia urlaub? Nanti di audionya atau di teksnya tidak muncul, munculnya ini. Kalau di ujian dianggap sama ya, liburan. Hmm. Cuman untuk yang sudah lama belajar ya ini, Ferien ini lebih ke libur sekolah ya. Weekend, Weekend. weekend, Akhir akhir pekan. pekan. Ini juga Akhir sering di pekan. ujian. Oh iya. Kalau di ujian biasanya apakah tokonya hari Minggu buka? Nanti di audionya atau di teksnya tidak muncul hari Minggu, tidak muncul zontak, munculnya Wochenende Tapi yaitu sama aja ya. weekend. Chef, nah ini apa nih chef? Bos. Bos, nah ini hati-hati ya, bukan chef koki ya. Tadi sudah ada Oh. koki tadi koh. Chef ini dari kata chief ya, CEO, chef. Kolegen, Kolega. kolega, rekan kerja ya. Kolega. Kalau yang level dasar atau kalau di ujian Schreiben biasanya ini masuk di semi formal ya. Kadang kan ada di surat itu ujiannya antara surat formal atau surat non formal, tapi ada beberapa situasi yang semi formal. Kolega, karena ini kalau di Jerman ini rekan kerja ya kita tidak bisa dianggap teman juga, terlalu kaku formal juga tidak pas juga ya. Jadi ini masuk semi formal. Firma, perusahaan itu ya mirip-mirip tadi ya, biro, firma, perusahaan, job. Apa bedanya dengan beruf yang sudah lama belajar? profesi Kalau job, Arbeiten. job ya, Apa aja? pekerjaan arbeit. apa bedanya juga dengan arbeiten? Hmm. Nah, ini kalau di bahasa Jerman, job ini hati-hati ya. Ini pekerjaan tidak full time. Kalau yang full time beruf. Nanti kita coba lihat teksnya, nanti dia jobnya ini taxifier ini sampingan karena dia ternyata study juga ya. Sampingan. Nah itu jadi ya kalau di level dasar sih ya boleh ya pelajari di kamus saja nemunya apa lihatnya. Tapi kalau sudah level lanjut, kalau ada yang mirip-mirip, cari tahu bedanya, lihat contoh kalimatnya. Termasuk firma, biro ya kalau perlu ya lihat contoh penampakannya seperti apa. Verdienen, Betul. bekommen. Verdienen atau bekommen ada yang Dapat. tahu? Mendapatkan ya. Ya. Mendapatkan. Cuman kalau bekommen mendapatkan secara umum ya benda-benda apapun bebas. Tapi kalau verdienen spesifik untuk uang atau gaji ya. Kalau di bahasa Inggris kan ada earn money. Bukan get money ya. Itu jadi mendapatkan barang umum bekommen, mendapatkan uang gajian verdienen. Werden arti aslinya akan bukan arti aslinya. Arti aslinya apa? Ich werde Pilot. Ya, menjadi. menjadi Ini ketika dia sendirian. Kalau yang akan itu harus ada kata kerja tambahannya. Saya jadi pilot, saya jadi sakit. Kalau akan itu ada kata kerja lainnya ya. Ich werde Pilot sein apa artinya? saya akan Mau jadi melihat pilot. Nein. saya akan melihat pilot Ya, saya akan melihat pilot.
Iya, Jadi kalau menjadi. sendirian arti aslinya menjadi. Kalau sebagai kata Hmm. bantu ada kata bantunya di sini, kata kerja tambahnya kata kerja dasar, bentuk dasar ini akan ya. Hmm. Itu Werden ini selain sein haben, Werden ini peringkat ketiga ya yang sudah belajar banyak verben. Jadi selain sein haben, Werden ini peringkat tiga paling banyak digunakan ya, karena itu ya fungsinya banyak. Bisa menjadi, bisa akan, bisa juga nanti pasif. Dia pilot, wird Werde. gesehen. Apa artinya? Pilot itu Pilot itu pasif, akan melihat. bukan futur, bukan masa depan, pasif. Oh, Pasif itu kalau di bahasa Indonesia apa? Di, dilihat. dilihat. Nah tuh, jadi verb ini banyak fungsinya ya. Hmm. Oh, Kalau yang sudah belajar ya ini dilihat bedanya. Kalau Werden ketemu bentuk dasar, akan. Kalau ketemu Hmm. kata kerja lampau, Di. pasif. Di, oh iya, particip ya. dilihat, dimakan, Oh. diminum ya. Kalau ada partisipnya jadi Pasif. pasif. Kalau infinitif kata dasar akan. Ini peringkat ketiga ya. Jadi sein, haben, werden banyak fungsinya. Arbeitstage, Hari kerja. hari kerja. Weekday kalau nggak salah. Studieren, Weekday. Belajar. Mahasiswa. kata kerja. Hari Mahasiswa. Kata kerja bukan kata Ah, benda, bukan orang. kerja. iya. Studieren apa? Studiran maha. Mahasiswa. Kata kerja, kegiatan bukan orang ya, bukan orang ya. Oh, Kerja. belajar. Berkuliah. Berkuliah. Oh, Kuliah. Iya kan Berkuliah atau kuliah. belajar bisa juga diartikan belajar, tapi belajarnya di universitas. kelas. Nah, Oh, Ya. iya. Beda dengan student, Student. kalau student orangnya. Jadi bedakan orang dengan kata kerjanya ya. Sama Student. kayak tadi ada verkäufer, penjual. Bedakan dengan menjual, verkaufen. Koch, orangnya dia koch, kegiatannya kochen ya. oh, Itu yang baru belajar ini student dengan studieren ini di bahasa Jerman study ini untuk kuliah ya. Kalau untuk kalau belajar di sekolah apa? Belajar di sekolah, belajar Schulen. Lerner. kegiatan. Lerner. Learner. Schulen. Lerner. In the Orangnya school. To Schuler. Schule. Schuler. Schüler. Schuler. Itu ya, jadi beda ya di sekolah atau di kursus dengan di universitas. Universitas orangnya student, kegiatannya studieren. Kalau di Studieren, iya. sekolah di kursus orangnya Schüler atau Schülerin, kegiatannya lernen. Lerner. Lerner. Oke. Itu ya. I see. Oke, ini kita coba lengkapi ya. Ich heiße Peter Maurer, nama saya Peter Maurer. Maurer. Ich Ich möchte gerne möchte an der Universität Medizin in der studieren. Universität Medizin Saya ingin und Arzt. Dan ya kuliah di kuliah kedokteran ya, kedokteran. kesehatan atau kedokteran di Universität und Arzt dan titik-titik Arzt. dokter Doch. So. dan menjadi Studium. dokter apa? Menjadi apa tadi? Menjadi Weird. Weird. Pelatihan. Werder. warden ya. Werden. Werder. Ya. Werder. Werden doch. Itu ya. Oh ya, yang baru belajar kata kerja biasanya di posisi dua ya kalau kalimat sederhana. Tapi di sini kata kerjanya di belakang karena ada banyak kata kerja ya. Kalau ada dua kata kerja, yang satu posisi dua, yang satunya ke belakang. Nah itu ya. Jadi di sini kenapa ada di belakang? Kalau kalimatnya sederhana, kedua. Jadi ini berbeda juga ya dengan di bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kalau di bahasa Indonesia kan saya ingin kuliah, ingin kedua, kuliah ketiga ya. I want to study, bahasa Inggris juga sama. Want-nya kedua, study-nya ketiga. Di bahasa Jerman dua kata kerja dipisah. Inginnya kedua, kata kerja utamanya ke belakang. Itu ya.
Jadi kalau baca, nah ini hati-hati, kalau baca tidak bisa berurut ya. Kalau baca ya lompat ke belakang dulu. Saya ingin ngapain? Jadi jangan diartikan lurus ya. Saya ingin di kampus kedokteran kuliah. Nah itu bisa salah paham ya. Saya ingin ke belakang dulu kalau kalimatnya panjang. Oke, saya ingin kuliah kedokteran dan menjadi dokter. Tapi pertama-tama saya harus titik-titik uang untuk kuliah. Ngapain uang untuk kuliah? Diapain Mendapatkan. tadi uang ya? Mendapatkan uang. Apa tadi Ferdinand. mendapatkan uang? Ferdinand ya. Bisa pakai ya, bisa pakai berkomen, cuman di sini lebih tepatnya Ferdinand ya pemilihan katanya. Ini juga sama ya, kata kerjanya ke belakang karena ada dua kata kerja. Ferdinand. Harus mendapat. Ich habe einen, saya punya apa sebagai supir taksi? Job. Einen Job. Nah itu tadi ya, pekerjaan sampingan atau yang bukan ya pokoknya bukan pekerjaan utama ya, bukan full time. Di by der By the studio. Euro. Gasman by der perusahaan Firma. firma ya. Kalau firma masih pakai by, kalau biro biasanya im ya, im biro. Gasman ini nama perusahaannya ya. By der firma Gasman. Materi preposisi yang sudah lanjut ini di review lagi ya. Kalau perusahaan kemarin pakainya by. Kalau bangunan, ruangan pakai in atau im ya. Meine apa und mein apa sangat baik hati. Mindset. And collagen. Ya. Und mein chef ya. Ini meine ini untuk yang lebih dari satu. Ini tadi kollegen plural ya. Rekan kerja saya dan bos saya, chef, sind sehr nett, baik hati ya. Baik bukan good ya, tidak pakai good ya kalau baik hati ya. Ini kecuali untuk barang, kalau untuk orang ini artinya jago ya. Good. Kalau baik hati nett. Ich habe 5. Saya punya 5 apa dalam seminggu? Arbeitstag. Dibaca seperti bahasa Indonesia, Arbeitstage. A dibaca A. Arbeitstag. Ya. Kecuali ini EI dibaca jadi AI. Itu ya. Tadi EU dibaca OI, EI dibaca AI. Pada apa saya libur? Wochenende. Am Wochenende. Wochenende. Itu ya. Am Wochenende habe ich Am frei ya. Wochenende habe ich frei. Kalau ada kata-kata panjang sambil dibayangkan nih kalau gabungan-gabungan agak dipenggal ya. Ini kan hari kerja kan Arbeit kerja, Tage hari jadi Arbeitstage ya. Jadi ya tahu jedanya ya. Wochenende weekend ini weeknya, ini endnya. Jadi jangan Wochenende jangan di sini dipenggal ya. Bukan Wochenende bukan. Tapi Wochenende. Itu ya kalau ada kata-kata panjang. Ende. Termasuk ini juga tadi ya. Taksi fahrer. Gitu ya. Jadi bukan taksif ahrer bukan ya. Ada yang mau tanyakan di sini? Habt ihr Frage? Yang belum apa di sini yang belum terjawab? Urlaub, buruh. Urlaub dan biro ya, tinggal 2 ya. Ya. Ini masih ada sedikit. Urlaub liburan, biro kantor. Das nächste Wochenende ya, akhir pekan depan, next ya, next weekend. Saya, nah ini apa nih wordnya di sini artinya? Saya akan akan menari dengan ada kata kerja lain ya, jadinya akan ya. Akan pergi menari dengan Petra.
Ini bahkan 3 kata kerja ya. Dia Jadi yang mau lihat kalimat dengan 3 kata kerja, akan pergi menari. Menari. Akannya kedua, pergi menarinya ke belakang semua. Arbeiter in der Firma. Dia Dia bekerja bekerja di perusahaan kami, perusahaan firma ya itu tadi yang belum ya, biro yang belum ya. Jadi dikerja di perusahaan di dalam kantor ya. Mungkin ada juga kan kerja di perusahaan tapi kerja di lapangan ya. Ini yang di kantornya, im biro. In 3 Wochen, 3 minggu lagi, habe ich endlich. Henry 3 minggu saya punya punya kayaknya 3 pulau. minggu saya Liburan punya ya. 3 minggu liburan. Dalam 3 minggu, bukan liburnya 3 minggu. 3 Oh. minggu yang akan datang. Ini nih yang akan datang ya. Oh iya. Hati-hati preposisi. Jangan cuma taunya satu arti ya, ini sudah sering dibahas. Kalau tempat artinya di, tapi di sini tidak tepat ya, diartikan di. Tiga minggu datang, akhirnya saya libur ya. Kemudian Faraish ans Meer, saya pergi ke Pantai. pantai ya. Atau di depan laut. Sebenarnya Meer ini laut ya. Cuman an ini depan atau di seberang, jadi bisa juga diartikan di pantai atau di seberang laut. Gitu? Ada yang mau ditanyakan tentang teks ini? Kosakatanya jelas? Oke, kita coba lanjut ya. Oke, satu lagi di sini ada istilah-istilah masih ya berhubungan dengan arbeit, pekerjaan ya. Ada, kita coba langsung ya. Ich bin nicht Ich habe angestellt. keine Arbeitsstelle. Tadi artinya apa tadi? Angestellt itu tadi? Ada yang ingat tadi? Profesi tadi? Pegawai ya? Pengusaha. Oh iya. Pegawai. Cuma ini kata aslinya nih ya, kata sifat aslinya. Saya tidak, apa ya ini, sebenarnya saya tidak bekerja ya. Lawannya ich bin selbstständig. Apa artinya selbstständig? Bekerja saya sendiri. Bekerja Atau sendiri. kalau di bahasa Indonesia wira usaha ya. Oh, bekerja sendiri. Oh iya. Jadi nih kalau yang angestellt tadi bekerjanya sebagai pegawai, bekerja dengan orang ya. Ich bin angestellt. Saya bekerja pegawai, tapi kalau ich bin selbstständig wirausaha. Itu ya. Ich habe keine Arbeitsstelle. Saya tidak punya pekerjaan. Ich bin Pekerja. Arbeit. Ich bin arbeitslos. Arbeitslos. Apa Arbeitslos. artinya Arbeitslos? Pengangguran. Loss ya. Los ya. Ini agak-agak jarang ya. Cuman biasanya los itu artinya tidak bekerja ya. Itu Arbeitslos. Nanti ada juga ada Machlos. Tidak bisa melakukan apa-apa. Tidak berdaya ya Machlos. The job is nicht schwer. Tidak sulit berarti Sulit. Er Er ist ist gut. Good. naik. That is life. Lawannya sulit, Play. Mudah. leicht, Play. ringan atau Leicht. mudah ya. Hmm. Ich verdiene nicht schlecht. Saya mendapatkan uang tidak jelek atau pendapatan saya tidak jelek. Ich Pendapatan verdiene saya gut. good. Ini lawannya good ya, schlecht. Ich Schlecht. arbeite noch 2 Stunden. Saya 2 bekerja Stunden. masih 2 jam lagi. Ich habe noch nie Arbeit noch nie. Saya Apa belum. Tidak. Saya Kurs. Arbeit. Apa yang belum? Tinggal dua Kurs. ini ya. Hmm. Nomor 5 atau nomor 6 yang mana? Mein Arbeitstag ist nicht lang. Er ist RS bei kurs. Ya, hari Kurs. kerja saya tidak panjang ya, hanya singkat saja kurs. Pendek.
pen. Berarti ini tadi yang Fire. Iha benoh nih saya pribadi. Fire oven. ada yang tahu artinya Fire fire oven? oven. Yang tidak bisa diartikan normal, ada yang tahu istilahnya? Oven. Malam yang menyenangkan. Nah, ini Fire Eh, malam. Biasa ini malam. sebutnya ini tidak bisa diartikan normal ya. Fire apa biasanya artinya fire? Saya belum pulang Api. kerja. Api. Ya, Fire, party ya. bisa atau ini bisa kata kerja ya. Bisa merayakan, bisa juga fire party. Abend apa abend? Malam. Malam. Malam ya atau baru terbenam matahari ya, petang ya. Karena ada malam yang nacht. Ini sebutan khusus untuk jam pulang kerja. Ya, Oh. saya masih 2 jam lagi kerja, berarti saya belum ada ya belum sampai di jam pulang ya. Itu ya. Jadi hati-hati juga ada word shots, ada kosakata yang gabungan kata cuman tidak bisa diartikan normal ya. Contohnya ini hot side apa artinya hot side? Outside tinggi. Pernikahan. Tinggi. Oh, ketinggian. Side. Ho Outside apa ho? Oh, tinggi ya. Side. Tinggi waktu. Tapi kalau di sini artinya Pernikahan. pernikahan. Jadi ada juga ya komposita atau gabungan kata yang tidak bisa diterjemahkan normal. Itu ya. Hot side. Ada apa lagi misalnya? Di shield prote apa artinya? Shield seperti di bahasa Inggris shield perisai. Krote katak. Katak yang ada perisainya hewan apa? Kura-kura. Kura-kura ya. Hmm. Itu ya. Satu lagi ya. Ada fledermaus. Apa itu fledermaus? Fleder sayap. Kelelawar. Ya, mouse tikus. Tikus yang ada sayapnya. Oh, Kelelawar. Banyak ya di bahasa Jerman kosakata seperti ini. Jadi dia tidak membentuk kosakata baru tapi ngambil dari kosakata lama yang udah ada ya. Tinggal disusun-susun secara logis ya, kadang juga tidak logis. Gitu, ada yang mau tanyakan di sini? Eine Frage? Itu ya. Sisanya ya dialog ya. Tadi apakah masih pada bingung ya apakah ya. Ini harus bisa ya dialog ya. Jadi jangan sudah banyak episode, banyak materi workshops, gramatik, dialognya masih bingung ya. Kalau masih kurang kosakata ditampilkan ya, hafalannya dimunculkan ya. Kita coba bahas beberapa ya. Misalnya guru atau sekolah. Apa kata kerja yang berhubungan dengan guru atau sekolah? Guru ngapain aja atau guru diapain aja? Mengajar. Scribe. Schreiben, menulis. Scribe. Mengajar apa mengajar? Learn. Leh. Atau berbicara bisa juga ya, ngajarnya Oh. berbicara. Pray. Pray. Lesson bicara ya. Apalagi di sini. Ibu. Ibu biasanya ngapain aja atau diapain aja? Memasak. Masak, kochen. Wait, Kalau ibu dikunjungi apa? Mengunjungi? Besukan. Besuhan. Ya, mengunjungi ya, membesuk. Besukan. Kau. Kemudian apalagi ya? Dokter tadi misalnya geben ya, memberi obat bisa, menulis resep bisa. Unterstützen. Ya apalagi coba yang lain yang kira-kira kata kerja yang bisa dihubungkan dengan orangnya ya. Kalau di dialog kita bisa gunakan. Apalagi kegiatan yang berhubungan dengan orang-orang di sini. Polisi Membantu. helper
helpful, Ini kita butuhkan nanti supaya bisa dialog ya. Jadi ngarang bebas aja misalnya, kapan polisi itu membantumu? Apa yang diberikan dokter itu? Jadi kalau kosakatanya masih kurang, caranya ini dimunculin ya. Kalau tidak dimunculin, berarti kalian ngarangnya mungkin itu aja ya. Itu ya kira-kira ya. Kalau penjual tadi ya bisa cough, kaufen ya, bisa membeli, bisa membayar, setelah membeli bayar apa? itu bezahlen. Salen ya. Mm-mm. Itu ya. Kellner bisa bringen, membawa. Itu kalau kita mau memesan bisa juga bestellen atau memanggil. Ya itu ya kira-kira ya. Oke, coba ada yang mau coba buat pertanyaan, kita ngobrolin tentang orang-orang ini ya, bebas saja. Sumba spill ya, misalnya apa yang boleh subjeknya pakai orang ini, boleh juga pakai kamu ya. Kalau mau sederhana pakai kamu boleh. Apa yang kamu bawa? Was helpen. Bawa, Oh, membawa, oh, apa ya? Was bring do? Was brings. brings do ya? Was brings Ya, do? itu ya. Kalau yang mau fokusnya di profesi bisa diganti orangnya sesuai profesi ya. Was bring Dea Kelna. Tapi kalau mau dialog bebas saja boleh. Karena kita dialog biasanya kan pakai do ya, pakai kamu. Biasanya ngobrolnya ke kamu ya bisa pakai do ya. Hmm. Misalnya bebas, jawabannya apa? He bring hmm, Langsung munculkan hafalannya. glass. He Apa? bring ein glass milk. Misalnya ini kan susu. Ya, bisa ya, ein Glas Milch. Milk. Oke. Milk. Coba lagi ada yang mau coba buat pertanyaan. Tinggal gunakan kata tanyanya, tambah kata kerja tadi sudah saya tulis, tambah kamu. Jadi itu aja latihannya ngarang bebas ya. Apa misalnya? Kapan? Mana? Kapan kamu? Mati. Atau kapan orangnya bisa pakai yang spesifik tadi? Kapan kamu? Apa di sini kegiatan Bayar. yang mau diambil ya? Boleh membayar. Apa yang One, apa barangnya dilengkapi dulu ya? one, Membayar apa? Pan. Bezal. Lengkapi Bezal. dulu, lengkapi dulu objeknya. Apa yang dibayar? Hmm, kue. Kue itu boleh. Kapan apa kapan? Pan. one, Kapan? Membayar, one, membayar. bezahlen du Kuchen, Dan Kuchen. Oh ya di maskulin ya, der. Kalau objek jadi den ya. ingat. Itu ya, yang baru dan belajar bisa dilihat-lihat. Jadi kalau baru belajar, termasuk yang sudah lama belajar ya, jadi ngarang latihannya, dialognya tidak perlu bertanya macam-macam ya. Untuk yang baru belajar ya, yang apa? Yang penting jadi kalimat tanya ya. Hmm. Kapan kamu bayar kue itu? Wann bezahlst du ya, kata kerja dengan subjek dibalik. Ini yang baru belajar, susunannya tinggal diterjemahkan satu-satu. Cuman kalau di bahasa Indonesia kata kerja ketiga, di bahasa Jerman kata kerja kedua ya. Oke, zum Beispiel di Antwort. Apa contoh jawabannya? besar, besar, Bezahle. Kapan? Hari, bulan, jam, Wochenende, Mittwoch, Mittwoch, am Mittwoch, den Kuchen. Keterangan waktu di posisi ketiga ya biasanya ya. Itu? Coba lagi, misalnya apa lagi? Siapa? wohin, Kemana?
Apa kata kerjanya? wohin lesson. Kemana? Kemana Wohin. kamu? Wohin Noh. le cover. Wohin apa wohin? Wohin kemana? Kemana kamu? Berbelanja. Di Cover mana? Di mana? di mana? Jadi kalau di bahasa Jerman, Wo. wohin, where ini spesifik ya. Jadi tidak bisa terlalu dikarang. Kalau kemana ini ya kemana Wo. pergi, kemana. Pokoknya kata kerjanya yang berpindah tempat ya. Kalau woher selalu woher common. Jadi ini Wo. tidak bisa dikarang macem-macem. Di mana kamu, Wo, Wo. membeli atau belanja? Kauf, Membeli. Wo, Hmm. wo Wo. kauf du. apa yang dibeli, apa bendanya sebut? Zucker. Ich kaufe, Artikelnya? Artikelnya? artikelnya den Zucker. Ya, jadi lengkapi dengan gendernya ya supaya hafal. Ich, Ich kaufe den Zucker im Supermarkt. hmm, itu ya. Ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi ya terutama yang sudah belajar agak lama ya biasanya mau berusaha bertanya benar-benar yang ada di kepala ya jangan sampai malah menyulitkan ya. Caranya munculkan dulu ya hafalan-hafalannya. Misalnya dari ini tadi temanya profesi, ya ini kebetulan ada banyak ya. Ya misalnya temanya guru aja, misalnya fokus di satu tema, munculkan semua kegiatan-kegiatan kata kerja terkait dengan guru sekolah ya. Ini kan ada apa lagi misalnya ada lesson ya. Apa lesson? Belajar. Nah, ini lesson. Lese Oh, das Buch, membaca. 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 Apalagi ya, menulis, berbicara, membaca, belajar ya. Schreiben. Sprechen. Mendengarkan, hören. Orang. Jadi itu verben tadi tuh wajib ya dihafal sebanyak-banyaknya ya. Nanti latihan dialognya tinggal gunakan verben-verbennya. Jadi kalau dialog itu nanti latihannya jangan sampai kalian gunakan kosakata yang berulang ya. Kalau benda masih boleh berulang karena benda ada banyak jumlahnya dan biasanya paling benda-benda itu aja yang kalian gunakan ya. Tapi kalau kata kerja dicoba semua. Mengapa kamu membaca buku itu? Warum liest du das Buch? Was lernst du heute? Apa yang kamu pelajari hari ini? Ya, wer hört den Lehrer? Siapa yang mendengarkan guru itu? Gitu ya. Wann schreibt der Lehrer an der Tafel ya? Kapan guru itu menulis di papan tulis? Gitu ya, kira-kira. Jadi dimunculkan hafalan-hafalannya, baru dilatih. Kalau mau dialog lancar ini dicoba semua ya. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa. Kecuali ini tadi, kalau ini sih sekali-kali aja ya. Karena ini aja, kemana pergi aja ya. Kalau dari mana datang. Itu yang sudah agak lanjut, ini yang baris bawah ini khusus untuk yang agak-agak lanjut ya. Berapa, milik siapa, yang mana, seberapa sering, seberapa lama, untuk apa, wozu lernst du Deutsch. Ini juga sudah dipelajari kemarin di materi Verben mit Preposition. Worauf wartest du? Itu ya. Ada yang mau tanyakan di sini? Kalimat tanya? Ada yang masih bingung? Keine Frage? Kalau yang baru belajar masih belum hafal kosakatanya ya wajar ya. Jadi yang dipelajari di video atau di rekamannya nanti cara kerjanya ya. Hmm. Itu percuma juga hafalannya banyak tapi cara menggunakannya ke kalimat masih bingung. Hafalan sedikit tapi paham cara kerjanya lebih bagus ya. Itu bisa dipelajari lagi ya episode ini ya nanti di YouTube atau
Terutama kalau mau fokus di dialog tadi, kalimat tanya bisa ditonton yang episode 5. Itu khusus untuk dialog ya. Ini semua pertanyaan dipelajari di situ. Mungkin itu saja ya untuk hari ini. Kalau yang ada yang mau ikutan kelas kami periode Maret masih bisa nyusul ya, bisa segera mendaftar sebelum pendaftaran ditutup. Silakan ikuti lagi episode berikutnya. Tunggu infonya di grup ya. Mungkin itu saja untuk hari ini. Oke, Dankeschön. Danke. Bitte schön. Oke, tschüss. Tschüss.